Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas wawasan teknologi 16 akan mempresentasikan tentang pitch deck Spryvice. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Shelia Nurkurnia D dengan NRP 023005 dari Teknik Fisika. Yang kedua ada Mazaya Pavita M dengan NRP 023025 dari Teknik Fisika. Yang ketiga ada Sabita Kanaya O dengan NRP 023061 dari Teknik Fisika. Yang keempat ada Anggif Triadana dan Hanifa dengan NRP 032038 dari Teknik Lingkungan. Dan yang terakhir ada Saka Gali Utama dengan NRP 032071 dari Teknik Lingkungan. Elevator Pitch. Spryvice merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan layanan konsultasi terkait berbagai pilihan tempat servis laptop terdekat dari tempat konsumen dan dari sumber yang terpercaya. Dan tentunya dengan respon layanan yang cepat, sigap, dan tanggap. Nama dari aplikasi kami adalah Spryvice yang berasal dari kata spry yang artinya sigap dan service yang artinya servis untuk laptop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian pada bagian ini saya akan jelaskan tentang problem atau masalah yang mendasari kelompok kami dalam pemilihan dibuatnya aplikasi Spryvice ini. Di antaranya yang pertama adalah awamnya orang belum memperbaiki laptop. Jadi masih sangat banyak sekali orang-orang yang tidak tahu menahu tentang bagaimana cara memperbaiki laptop dengan baik dan benar. Apabila mereka memperbaiki dengan asal-asalan, maka laptop mereka dapat menjadi lebih rusak lagi atau bahkan tidak bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah sedikitnya tukang servis laptop yang ada di sekitar sini. Tukang servis laptop sebenarnya banyak, tapi tidak banyak yang dikenal oleh orang, dan orang-orang mayoritas akan menyervis laptopnya ke service center merek laptop mereka apabila terjadi kerusakan. Hal tersebut tentu kurang menguntungkan bagi tukang servis laptop yang ada di sekitaran mereka. Lalu yang ketiga adalah kurangnya pemahaman tentang laptop. Dalam memilih laptop diperlukan pengetahuan tentang spesifikasi yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan laptop untuk mengetahui bagaimana kualitas dari suatu laptop yang ingin dibeli. Kemudian dari masalah-masalah tersebut kami mengajukan beberapa solusi. Yang pertama adalah konsultasi atau pemberian pengetahuan mengenai masalah laptop yang dihadapi. Misal orang tersebut mendapatkan kendala dalam penggunaan laptopnya atau mengalami kerusakan pada laptopnya, kami memberikan jasa konsultasi dalam aplikasi tersebut. Yang kedua adalah spotting. Spotting ini memberikan lokasi-lokasi spesifik terkait tempat servis laptop yang ada di sekitar pengguna laptop tersebut. Untuk melakukan spotting ini, kami akan mengambil data dari API Google yang akan diterapkan pada aplikasi kami. Yang ketiga adalah rekomendasi. Rekomendasi ini menjawab masalah tentang kurangnya pemahaman tentang laptop. Jadi di aplikasi kami akan memberikan fitur berupa rekomendasi-rekomendasi laptop yang dapat dibeli dengan budget yang telah ditentukan dan membandingkan antara laptop yang satu dengan yang lain dalam hal spesifikasi dan juga kelebihan masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk overview dari Spryvice ini. Jadi, Spryvice ini ialah sebuah aplikasi yang dapat menyediakan layanan
berupa konsultasi mengenai laptop dari sumber yang terpercaya dan juga respon cepat dan dapat memberikan pilihan tempat untuk servis laptop yang terdekat dari pengguna aplikasi. Kemudian nilai plus dari aplikasi ini antara lain pelayanan konsultasi selama 24 jam, kemudian akan memperoleh informasi mengenai kisaran budget maintenance untuk masalah pada laptop yang didapat, kemudian ada juga rekomendasi tempat servis yang terdekat, dan juga rekomendasi apabila ingin mencari laptop sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah market size. Pertama adalah total THM-nya. Jadi targetnya ini ialah pengguna laptop di Pulau Jawa. Kemudian yang bisa digapai itu mungkin baru pengguna laptop yang ada di Surabaya. Tapi yang target utamanya dari aplikasi ini adalah untuk mahasiswa atau pegawai atau freelancer yang menggunakan laptop di Surabaya. Kemudian B2C atau business to customer dari aplikasi ini adalah kami mengambil komisi sekitar Rp2.500 setiap kali adanya transaksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari bisnis kita. Yang pertama adalah key partners atau kerjasama, begitu ada brand, apps atau website, dan juga employees. Yang kedua adalah key activities atau semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas dari bisnis kita. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi, menyediakan list untuk pengguna dapat memilih jasa kita, lalu kita memantau secara online. Berikutnya ada key research atau daftar sumber daya, ada service providers, maps, payment processors, dan juga technology providers. Selanjutnya ada value proposition atau kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Yang pertama ada customer service 24/7, kemudian integration with partners or services, kemudian budget transparency, dan juga new laptop recommendation. Selanjutnya ada customer relationship, tipe personal assistant di aplikasi yang kita buat, kemudian menghubungkan customer dengan penyedia jasa. Berikutnya ada channels atau media atau sarana apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa kita. Yang pertama ada pameran teknologi, kemudian kita juga menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian ada ads di YouTube, Instagram, Facebook. Kemudian di mall seperti event bazar, stand di toko elektronik, dan juga kita juga bisa promosi di university. Kemudian ada customer segment atau pelanggan mana sih yang akan menjadi target bisnis kita. Yang pertama ada mahasiswa dengan rentang usia 17 hingga 22 tahun. Berikutnya ada pekerja kantoran atau freelance dengan rentang usia 20 hingga 40 tahun. Untuk cost structure-nya atau biaya-biaya struktur biaya kita, untuk domain name kita kenakan 150.000 per tahun, kemudian hosting account 150.000 per bulan, static IP address 75.000 per bulan, software 10 juta, advertisement 30 juta, cloud and data service 5 juta per bulan, gaji pegawai 5 juta per orang. Kemudian untuk revenue streams-nya, sumber pendapatan itu dari transaksi pemesanan jasa dan juga app advertising. Next, mengenai target pasar. Target pasar kita adalah mahasiswa dan pegawai freelancer yang awam nih terkait kerusakan dan perbaikan pada laptop. Dan mereka juga membutuhkan rekomendasi-rekomendasi laptop barukah, rekomendasi perbaikan yang paling efisien dari teknisi terdekat. Nah, kenapa mahasiswa? Karena
penggunaan laptop di kalangan mahasiswa itu sudah menjadi hal yang umum gitu. Jadi sangat cocok kalau kita mentargetkan mahasiswa. Dan kenapa pegawai atau freelancer? Karena hampir setiap pekerja itu dituntut untuk dapat bekerja secara digital di era yang sekarang begitu ya, sehingga dapat dipastikan kalau pegawai atau freelancer itu memiliki laptop secara pribadi. Baik, selanjutnya ada analisis pasar, di mana di sini kita bisa melihat ada hasil survei. Di sini ada pertanyaan jika ada aplikasi yang dapat membantu Anda dalam mengatasi kendala atau kerusakan laptop milik Anda, bagaimana menurut Anda? Dan di sini hasilnya ada 17 orang atau sebesar 42,5% yang merasa sangat setuju adanya aplikasi ini. Nah, lalu kita analisis pasarnya di mana mayoritas orang yang kesehariannya sering menggunakan laptop untuk bekerja, baik yang berprofesi sebagai mahasiswa atau pegawai kantor maupun freelance, seringkali mengalami kerusakan pada laptopnya. Dan hal ini membuat mereka cukup antusias gitu ya dengan adanya aplikasi yang dapat membantu mengatasi kendala tersebut. Lalu selanjutnya di sini kita memiliki kompetitor, yaitu ada Tupai, Mapek, Halo Service, Urgent.id, dan Perbaikin. Di mana dari beberapa kompetitor ini kami memiliki beberapa benefit yang bisa kami berikan gitu untuk market kami, yaitu rekomendasi laptop yang up to date, lalu ada konsultasi 24 jam dengan teknisi profesional, lalu biayanya cenderung terjangkau. Selanjutnya, meet the team, di mana di sini dibagi beberapa peran, ada CEO, COO, CMO, HRD, dan Finance Manager. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.